warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Saadri dengan NIM 091050430076. Saya berasal dari kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan topik dengan mata kuliah perbandingan administrasi negara. Dan administrasi publik. Administrasi adalah proses kerjasama antar sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan administrasi publik berfokus pada kegiatan tersebut dalam lembaga pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Yang membedakan administrasi publik dan administrasi biasa adalah pelaku dan tujuannya. Pelakunya adalah lembaga pemerintah dan target utamanya adalah pelayanan publik. Jadi, setiap kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah untuk kepentingan kita semua, itulah esensi dari administrasi publik. Ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari aktivitas kerjasama dalam organisasi publik dengan menggunakan teori administrasi dan ilmu sosial lainnya. Bidang ilmu ini bertugas untuk mempelajari secara mendalam bagaimana aktivitas kerjasama dalam organisasi publik atau instansi pemerintah berjalan. Menariknya, ilmu ini tidak berdiri sendiri. Ia menggunakan kombinasi antara teori administrasi itu sendiri dengan dukungan dari ilmu politik sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, hingga hukum. Jadi kita melihat administrasi publik dari berbagai sudut pandang agar pelayanan masyarakat bisa berjalan secara efektif. Pendekatan administrasi publik. Administrasi publik memiliki berbagai pendekatan seperti pendekatan matematik, sumber daya manusia, institusional, perilaku manajerial hingga pendekatan sosial. Ada pendekatan matematik yang berfokus pada data dan angka, serta pendekatan sumber daya manusia dan perilaku yang melihat ke sisi manusianya, bagaimana orang-orang di dalam organisasi tersebut berinteraksi. Selain itu ada pendekatan institusional yang berfokus pada aturan lembaga, pendekatan manajerial untuk urusan tata kelola, hingga pendekatan sosial yang melihat dampak organisasi terhadap masyarakat luas. Semua pendekatan ini saling melengkapi agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, kekhususan administrasi publik. Administrasi publik memiliki ciri khusus seperti tidak dapat dihindari, menuntut kepatuhan, memiliki prioritas, dan sulit diukur kinerjanya. Ciri utamanya adalah sifat yang wajib atau tidak bisa dihindari. Kita semua pasti butuh layanan pemerintah. Lalu ada aspek kepatuhan karena adanya aturan hukum. Fokusnya pun jelas pada prioritas kepentingan masyarakat. Namun, memang ada tantangan tersendiri, yaitu sulitnya mengukur kinerja karena yang dikejar bukan keuntungan materi, tapi dampak sosial yang nyata bagi jutaan orang sehingga pengukurannya tidak sesederhana angka di laporan keuangan. Kemudian ada identifikasi administrasi publik. Administrasi publik dapat diidentifikasi melalui organisasi pemerintah, sikap administrasi, proses hukum, dan aspek publik. Ada 4 penanda utama yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu organisasi pemerintah, yaitu siapa yang menjalankannya. Yang kedua itu dari sikap administrasi, yakni bagaimana para birokrat bertindak secara profesional dan netral. Ketiga, adanya proses khusus seperti prosedur hukum atau birokrasi yang harus ditaati. Dan yang terakhir adalah aspek publik, yaitu apakah kegiatannya berdampak pada masyarakat luas atau tidak. Jika keempat poin ini terpenuhi, maka kita sedang berhadapan dengan administrasi publik yang nyata. Selanjutnya, peranan administrasi publik. Administrasi publik berperan sebagai stabilisator masyarakat, pendukung pembangunan, dan pendorong perubahan sosial. Nah, aspek yang pertama sebagai stabilisator masyarakat, artinya ia menjaga keteraturan dan keamanan agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan harmonis. Kedua, sebagai pendukung pembangunan. Tanpa administrasi yang baik, proses proyek besar seperti infrastruktur atau pendidikan tidak akan terwujud. Dan yang ketiga, sebagai pendorong perubahan sosial. Administrasi publik bukan hanya menjaga apa yang ada, tetapi juga menginisiasi kebijakan baru yang membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera.
Dan yang terakhir ada krisis identitas administrasi publik. Administrasi publik memiliki krisis identitas karena belum adanya kesepakatan apakah termasuk ilmu yang mandiri atau yang bukan. Mengapa disebut krisis? Karena para ahli masih terus berdebat mengenai posisi ilmu ini, sebagai menganggap administrasi publik adalah ilmu yang mandiri karena punya fokus dan metode sendiri. Namun sebagiannya beranggapan bahwa ilmu ini hanyalah cabang atau bagian dari ilmu lain, seperti ilmu politik atau manajemen. Ketidakterikatan dan ketergantungan pada teori-teori dari ilmu sosial lainnya inilah yang memunculkan pertanyaan, di mana sebenarnya garis batas yang membuat ilmu ini benar-benar berdiri sendiri. Kesimpulannya, secara keseluruhan, administrasi publik merupakan proses kerjasama yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya memanfaatkan teori administrasi, tetapi juga berbagi ilmu sosial lainnya sehingga bersifat kompleks dan multidisiplin. Selain itu, administrasi publik memiliki berbagai pendekatan dalam memahami dan menjalankan fungsinya, serta berperan penting sebagai stabilisator masyarakat, pendukung pembangunan dan pendorong perubahan masyarakat. Meskipun demikian, administrasi publik masih menghadapi tantangan berupa krisis identitas sebagai suatu ilmu, sehingga terus mengalami perkembangan untuk memperkuat landasan teorinya. Itulah tadi sedikit penjelasan PPT saya terkait dengan perbandingan administrasi publik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.